Jadi pohon rindang, daunnya lebat, jumlahnya sama dengan jumlah manusia, ada nama masing-masing, Israel duduk di bawah. Ada nama Muhammad Yasir, Budi, Man, Sulaiman. Ada namanya? Ada. Sifat daun yang di sana sama dengan sifat daun yang di bumi ini. Sudah kering, jatuh. Ting 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 ting. Nyentuh badan Israel. Tengok. Siapa lagi? Nah, dibaca Firdaus. Innalillahi wa inna ilaihi belum. Mudah-mudahan daun Pak Firdaus tuh nyelit. Jadi lama. Bisa kena angin, bisa tetesan air hujan. Sama dengan sifat-sifat daun yang ada di dunia ini. Jadi jangan macam-macam, Bu. Baru tumbuh pucuk, ada pula ulat nganggu. Jatuh, apalah geli-geli ini. Tengok, Siti Fatimah baru 5 bulan lahir, dicabut nyawanya oleh Israel. Jadi gampang Israel dicabut nyawa. Ya, ini baru cerita malaikat Israel. Saya guru, Bu, di SMA Titian Teras. 1 minggu itu 24 jam berdiri di kelas yang berbeda dan ceritanya lain-lain. Jadi kalau saya cerita 1 jam tuh, satu kelas itu 1,5 jam rata-rata sekali bercerita. Kalau jadi guru tidak banyak cerita, jangan jadi guru, ngantuk nanti siswa tidur. Saya tukang cerita. Jadi saya malam ini ada ceramah cerita, ya. Setuju, Bu? Setuju. Ya. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu diperingati tanggal 27 Rajab karena di ujung bulan memang. Malamnya sudah 13 Sa'ban. Besok 14. Senin malam Selasa kita nisfu Sa'ban. Dan malam ini banyak orang yang baca Isra Mi'raj padahal sudah bulan Sa'ban. Tidak masalah. Di 45 atau 5 ya? 4. Ya, Om Taufik kan tadi ngaji di Kasang. Iya. Jadi banyak orang masih peringatan Isra Mi'raj. Kenapa? Penting. Ibadah-ibadah yang lain, puasa, zakat, haji, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dengan turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tapi kalau Isra Mi'raj, perintah mengambil sholat dari 50 menjadi 5. Saking penting, maka ada Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad suatu malam, ya, dari bumi ke bumi langsung ke langit. Kalau tidak dengan imam, kita tidak akan percaya. Kita tes dulu benar atau tidak Nabi Muhammad naik ke langit. Tolong nak, sini nak. Kamu nih, baju hijau nih. Dah, tuh dah. Sini dulu sebentar. Kita cek. Nah. Sini. Sini nak, cepat. Nah, besar kalau. Jadi pada malam itu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'rajkan. Pagi kota Mekah gempar karena diberitakan Nabi Muhammad dalam hitungan jam berjalan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar apa tidak? Benar. Ada bapak sini? Mak ada? Jam dulu Pak ya, Bu. Sini. Kita buktikan Nabi Muhammad benar atau tidak naik ke langit. Sini. Sekarang namanya siapa? Rasid. Hah? Rasid. Rasid, Masya Allah. Rubah nama Muhammad ya. Jadi kita rubah namanya Muhammad. Siapa namanya? Rasid. Muhammad. Ya Muhammad. Betul. Maaf apa itu?
Jadi cece Muhammad itu, ini cece-nya Muhammad bener lah. Isra Mi'raj. Isra tahu? Apa Isra? Jalanan. Di malam malam hari. Malam hari. Jadi kalau ada orang jalan-jalan malam hari itu jangan ditegur, berarti dia sedang Isra. Perjalanan di malam hari. Ini sekarang Muhammad ya. Benar Mat kau Isra Mi'raj? Benar. Benar. Benar kau Mi'raj Mat? Benar. Isra berjalan di bumi, Mi'raj naik ke langit. Sekali lagi, jadi pemuda kafir Quraisy ketika itu ngumpuli semua pemuda di halaman depan Ka'bah. Hai pemuda-pemuda kafir, sini kita ngumpul. Ini ada berita yang luar biasa nih. Pendusta kelas kakap katanya Mi'raj dari bumi ke langit. Sekarang kita buktikan ini orangnya. Benar Mat, kamu naik ke langit malam tadi? Payah. Benar naik ke langit tadi malam? Ya, yes. 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 Tepuk tangan. Kuat dikit deh suaranya. Bisa kau buktikan Mat kau naik ke langit? Bisa. Bisa. Yuk kita buktikan. Jamaah sekalian para kafir Quraisy. Nah ini kato pemuda sana yang mimpin pasukan. Kalau dia bisa buktikan naik ke langit, kita semua penduduk Mekah masuk Islam. Setuju? Kalau bisa dibuktikan. Sekali lagi tanya, benar Mat kau tadi malam naik ke langit? Iya. Tes. Coba naikkan kaki ke sebelah. Bisa? Tepuk tangan. Turun. Sekarang kaki kiri naikkan Mat. Pintar, tepuk tangan. Turun. Benar kau naik ke langit malam tadi? Yo. Bisa buktikan? Bisa. Sekarang angkat kakimu dua-duanya. 1, 2, 3. Iya. Bohong kamu. Ya dah. Itu Pak. Sudah dulu lah kasihan. Makasih ya. Kelas berapa sekolah? Kelas 4. Di mana? Cita-cita. Jadi Ustaz. Mantap. Amin, kita doakan Bapak Ibu. Amin, amin. Muhammad Rasid. Terima kasih Bapak Ibu. Begitu Nabi Muhammad diperlakukan di Mekah untuk membuktikan benar apa tidak beliau naik ke. Bisa tidak kira-kira dibuktikan? Tidak bisa. Sorry Mat, macam manapun kami tidak mungkin masuk Islam karena kau pembohong. Tidak mungkin kami mengikuti orang yang pembohong besar seperti engkau. Terkecuali kami bisa menerima penjelasan dari orang lain, barangkali kami tidak bisa jawabkan. Ada Mat yang kira-kira bisa? Barangkali Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bisa menjelaskan. Oke, kami pergi ke sana. Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam. Sudah dengar Nabi kau pembohong? Apa tuh? Malam tadi Isra Mi'raj belum. Kami minta bukti. Bagaimana pembuktiannya diceritain. Mendidih darah Ali bin Abi Thalib, langsung masuk ke dalam sebentar, ambil pedang, 2 putus leher pemuda. Berita ini akhirnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur, hai Ali, ini adalah perbuatan kau yang terakhir, jangan sampai terulang kembali yang halal seperti ini. Wajar Bapak Ibu, cinta seorang sahabat kepada baginda Rasulullah SAW jika dihina seperti itu, itulah balasannya. Sahabat cintanya seperti itu. Kita juga semestinya seperti itu. Apakah harus menebas orang yang melawan Nabi Muhammad? Tidak. Tapi perbanyak mengucapkan salawat. Ini ibu-ibu tadi luar biasa. Ini di halaman terbuka, ya suaranya mano-mano. Retensi danau ini cepat selesai, insya Allah. Amin.
Kami juga aliran sungai di belakang CPM tuh. Tanah saya panjang yang keno. Kapan lah ganti rugi? Rupanya sini duluan. Ah, ciwek pemerintah. Jadi lah ganti rugi. Sama baik. Karena kan banjir dari sini banyak air, kami yang banjir, sini kering. Tapi nanti kan tinggi damnya itu. Air dari mana-mana udah sedot. Pelan-pelan dialirkan. Tetaplah kami yang banjir di Buda nanti. Padek memang anggota dewan lah punya kawin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar kata Pak Firdaus tadi MC. Yang bersalawat itu bukan hanya kita umat Nabi Muhammad, bukan hanya manusia. Tapi Allah dan malaikat pun bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat, Allah beserta para malaikat bersalawat mengucapkan selamat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di awal selalu protokol pembawa acara siapapun setelah alhamdulillah selalu mengucapkan salawat beruntai salam supaya dapat syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan di yaumil akhir nanti yang tidak ada pertolongan orang lain kecuali syafaat baginda Rasulullah SAW. Insya Allah akan kita mendapatkannya jika kita benar-benar cinta tulus ikhlas kepada baginda Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlulah kita jelaskan dari 50 menjadi 5. Yang penting sudah paham semua. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai dah jadi nenek-nenek sekarang tiap tahun peringatan Isra Mi'raj dan ngelotok di luar kepala kan itu tuh. Ya Bu. Jadi intinya jangan sampai kita ninggalkan sholat yang 5 waktu. Sekali saja kita ninggalkan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Misal asar tadi kita tinggalkan, kita akan berada di neraka selama 500 tahun. Karena di akhirat itu kan selama-lamanya. Di surga selama-lamanya, di neraka tidak selamanya. Tapi sekali saja kita tidak sholat, ketika kita sudah paling wajib sholat itu, maka 500 tahun di neraka. Bayangin. Ini masih zaman Rasulullah Bu. Ada gadis Mekah, kerjanya apa? Penjajah cinta. Oh, penjajah cinta? Melayani lelaki hidung Belang. Ada lelaki hidung belang sini. Itu dibilang hidung belang. Itu laki-laki getek. Kanji kata orang Lembang. Ya. Jadi wanita ini, gadis ini kerjanya melayani wanita laki-laki hidung belang. Zina. Itu kerja wanita. Runding. Jadi terus cerita panjang-panjang. Itulah kerjaannya. Salah teknis macam mana akhirnya wanita ini hamil Bu. Pak. Dikerjai oleh lelaki hidung belang tadi. Hamil tentu malu, gak ada suaminya banyak. Akhirnya lahir anaknya. Untuk menghilangkan aib dibunuh. Bagaimana cara membunuhnya? Dicari baskom isi cuko. Luar biasa ini, di Indonesia tidak pernah dengar cerita ini. Di Arab itu kan memang paling bejat manusianya dulu. Maka Nabi Muhammad diturunkan di Mekah, karena di Mekah itulah manusia yang paling biadab untuk menghancurkan akhlak-akhlak yang jelek tadi. Udah cukup penuh dalam baskom, tinggal dikit. Anak tadi diangkatnya pelan-pelan, ditulung kupinya, dia letaknya di cuko ini. Anak dapat dayo 10 menit, 15 menit ditelan tanginya, dah ada nyawa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dah, baru dikuburkannya ke belakang rumah. Sendirian lah dia punya kawin. Wanita dari Mekah. Dah, sampai di situ kah perbuatannya? Tidak. Dicari botol-botol kosong. Cuko tadi masukkan dalam botol. Segini-segini, dititipin di warung jual cuko. Alangkah hebatnya wanita ini. Zina dosa besar, Bu. Membunuh dosa besar. Jualan cuko dosa. Sekali kita meninggalkan sholat, dosa kita sama dengan perbuatan wanita tadi. Titik. Pertanyaannya, masih beranikah kita meninggalkan sholat? Tidak. Tidak. 500 tahun di penjara. Perbandingannya sama dengan perbuatan wanita tadi. Luar biasa. Tapi di RT 33 ini insya Allah tidak ada seperti itu. Apalagi sholat berjamaah lebih diutamakan sampai 27 derajat. Oh, kami tidak punya langgar Pak RT. Pak RT pula, saya Pak RT juga tuh bawa Pak RT. Pak Sawin, kami tidak punya langgar. Ini bisa jadikan musola. Nah, tarawih nanti tidak lama lagi. Jadikan sini tidak apa-apa. Ini serbaguna. Iya. Tidak perlu beli AC lagi. AC alam. Ya, AC alam. Letak AC pun hilang sini kayaknya. Orang ada israk malam-malam. Los. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gampang kita untuk menabung amal. Lah sudah setengah jam, Pak. Melalui sholat dan bisa baca Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kita membaca satu huruf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran satu huruf saja tanpa berwudu, maka kita akan mendapat pahala 10 kali berbuat kebajikan. Sudah paham ya? Tanpa wudu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Berapa huruf, Bu? Alif lam mim. 3 kali 10. 30. 30. Kan banyak pahala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran, Bu. Berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? Hitung kalkulator. Kali 10. Nah, itu. 10 meningkat 25. Jadi kalau nak banyak dapat pahala puasa apa? Baca Quran itu wudhu dulu. Apalah susahnya wudhu? Buka Quran. Alif lam mim. Tadi berubah 10 jadi 30. 25. 25. Satu huruf 25. Alif lam mim berapa huruf? 3. 3 kali 25 75 kali berbuat kebajikan. Tuh modal. Jadi sudah, nanti balik dari sini ada cerita lain. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Adik. Ngapa pula bini aku nih ngikut ceramah macam ini ya? Dingin lah. Tak tahu dia kalau gitu banyak pahala balik. Ya Bu. Apalagi semakin banyak hafalan kita tuh. Nyetir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanallah. 10, 25, 50. 50 kapan? Bulan Ramadan. Ketika kita sholat, jangan main-main. Sholat imam sama makmum sama. Kata imam, alif lam mim.
satu huruf jadi 50 kali 3 150. 150. Maka mulai malam ini kita menyadari semakin panjang imam baca ayat, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Setuju? Setuju. Udah dalam lagi terawih nih. Allahu Akbar. Di RT kami, masjid kami tuh payah. Saya bikin jadwal. Pak Salwin, ya. Siapa yang bikin jadwal imam terawih? Saya dong. Lah, kilo lutut. Tahun depan coret. Wow, imam-imam yang fase lambat panjang tahun depan dicoret. Kalau kita mulai hari ini kita cari imam yang fase panjang. Karena pahalanya luar biasa. Jadi semakin panjang kita jadi imam sholat, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Oh Pak, kami dikit cuman hafalan. Karena dari kecil lu kerja terus sudah sempat ngapal Quran. Kami sholat tuh cuman baca Qul ya ayyuhal kafirun ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Semua sholat itulah kami kerjakan. Dikit nian sholat kami dapat pahala. Bagaimana caranya? Boleh melihat teks Quran. Nah, nih beli Quran yang besar dikit letak depan kita sini. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Kipas angin ini kuat pula kelipat depan. Oh, tadi lah. Batal lah. Kacau. Ciao. Hah? Matikan lagi pas angin itu dulu. Nah, ya Bu ya. Silakan Bu, ngetek. Jangan bergerak 3 kali satu rukun. Terkecuali genting. Saya sering mengikuti Gubernur Jambi sholat subuh Jumat itu. Hampir tiap subuh sholat berdering-dering HP itu, alarmnya bunyi ya. Di kantong padahal. Tidak berani dia matikan HP itu karena takut bergerak lebih dari 3 kali. Jelas lebih. 1. Nah, ini ada 5 nih. Buka kunci. 10. Takut dia batal. Kalau darurat seperti itu tidak batal Bapak Ibu. Mengganggu jamaah lain, takut mengganggu konsentrasi, walaupun HP itu di bawah, misal di depan, berbunyi dia kencang, nunduk aja. Matikan, letak lagi, lanjutkan sholat tidak batal. Nah, itu. Tidak berdering-dering tuh, enak lagunya bagus, salawatan, lagu dangdut. Ini tadi nah. Jangan aturan khusuk karena mobil dangdut ini dia. Oke, oleh sebab itu kita bimbing anak kita, cucu kita jangan sampai tidak bisa baca Quran, karena itulah ladang amal mereka, ladang amal kita. Seperti Ananda Khanza tadi, luar biasa nih. Pak RT aktif, Bu RT aktif, anaknya aktif. Dah, seumur hidup lah Pak RT. Ya, nah, kasihan anak-anak jika tidak bisa baca Quran, dan manfaatnya juga besar untuk kita nanti. Ketika kita meninggal, terputuslah semua hubungan sama dunia, terkecuali amal jariah, ya doa anak soleh. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan jadi guru, bukan jadi bikin kue. Kita kan pada bikin kue telepon gitu. Nah, bu numpang dari telepon sini. Ilmu tuh, ilmu yang bermanfaat. Tadinya si ibu udah bisa buat telepon, bikin, jual titik ke warung-warung, laku keras. Dari mana dapat ilmu? Dari Bu Yanti. Jadi bukan hanya guru dah,
segala ilmu yang bermanfaat maka jadi amal jariah. Ibu yang bikinnya ngajari meninggal, dia terus usaha kue. Nanti diajarin juga orang-orang lain, amalnya tak ngalir. Kan gak susah-susah ngajari amal. Gak susah, gampang. Apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini memang gampang sebenarnya cari amal. Kita ibaratkan gini, Bu. Suami kita kerja, balik siang kelaparan, kehausan, makanya kita ambilkanlah air 1 gelas. Kita yang ngambil dari keran, kita yang masak, kita yang dinginkan. Nah bang, minum bang. Alhamdulillah. Tahu tak pahala ibu berapa ketika itu? Sama dengan ibu bersedekah 100 ekor kambing. Woi, pernah nengok ekor? Pernah lihat kambing 100 ekor? Nah ini bukan cerita benar ini. Saking pengabdian kita kepada suami maka berlipat ganda pahalanya. Oh kelaparan dia, kita ambilkan makanan. Kita tadi ke warung, kita yang masak, kita hidangkan, makan bang, kenyang. Berapa ibu dapat pahala? Tadi 100 ekor kambing, sekarang jadi 500. Enggak, lipat ganda. Udah bapak-bapak besok jangan makan di warung lagi. Ini kalau tahu sekota Jambi tutup rumah makan lokal. Ya kalau kita sayang istri biar pahalanya melimpah-limpah, jangan makan di luar, kita pulang. Tapi syaratnya ibu jangan beli nasi bungkus. Uang dari suami pula. Nih bang, kebayanglah 500 ekor kambing depan mata. 100, 500, 1000. Kapan ibu dapat 1000 bersedekah kambing? Kapan ibu pahalanya sama dengan bersedekah 1000 ekor kambing? Pernah dengar? Ketika membuat bapak-bapak suami ibu mandi junub. Wah, ini banyak anak-anak harus cerita panjang. Ya, boleh. Tapi memang itu. Sekali mandi junub 1000 kambing. 2 kali 2000. Jadi jam 9 mulai kaki, jam 11 mandi, jam 1, jam 4 sebelum sholat subuh. 3 kali berarti 3000. 4 kali suami tidak bisa tegak lagi. KO. Besok pagi ke warung ibu. Nah, kemana pula kambing aku tuh? Suaminya nak pergi kerja, ini mana kambing aku? Suami aku. Ya, nah, ini benar-benar bukan cerita bohong ini. Ya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang banyak cerita nih. Jadi tadi pertama sholat jangan ditinggalkan lagi. Bapak-bapak, anak-anak pemuda, ini pemuda-pemudanya memang di mana-mana kalau peringatan seperti ini hilang ya. Tapi kalau 17-an dia punya menguasai. Ya. Jadi putus generasi, yang hadir anak-anak di mana-mana saya lihat. Langsung orang tua, generasi mudanya hilang. Tapi nanti ketika dia sudah berkeluarga dia pula. Nah, ada gilirannya. Sudah sepertinya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, saya ingatkan jangan sampai durhaka dengan suami, durhaka kepada orang tua jika masih ada. Ibu tahu tak wanita pertama kali masuk surga siapa? Siti Aisyah, Siti Khadijah. Siti Fatimah Az-Zahra menemui Rasulullah, ya ayahandaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah wanita yang pertama kali masuk surga? Siapa jawab Rasulullah? Muti'ah. Pernah dengar Muti'ah? Nah, Muti'ah. Penasaran ini Az-Zahra nih, Siti Fatimah Az-Zahra. Siapa sih Muti'ah ini? Didatangilah. Di kampung dicari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, kenal Muti'ah? Oh, di situ kenal. Di situ rumahnya.
Assalamualaikum. Salam. Benar ini rumah Mutiah? Benar. Siapa? Anak Nabi Muhammad SAW, Fatimah Zahra. Oh, ngapa? Bu, boleh kami ketemu bersilaturahim ke rumah ibu? Oh maaf, suami saya tidak ada di rumah. Saya pun tidak pernah ada minta izin, jadi minta tolong besok saja. Nanti suami saya pulang saya izin balik. Padahal sama-sama cewek itu. Besok datang lagi. Assalamualaikum. Salam. Mutiah, boleh kami masuk? Itu siapa laki-laki? Anak saya. Kalau kamu yang naik bolehlah, tapi kalau sama anak tidak boleh. Tidak bisa, anak saya masih kecil, masih tinggal. Saya tadi izin sama suami, ibu sendirian. Tidak bisa, minta tolong besok aja. Tuh. Oh gini yang nama orang yang masuk pertama sekali masuk surga. Patuh dengan suami, itu aja modalnya. Sudah, singkat cerita ibu-ibu, bapak-bapak, maknya sakit keras, Mutiah. Suaminya baru izin, sayang, abang nak kerja ke Payung Lincir, mungkin 3 atau seminggu baru balik. Pesan aku cuma kok kau jangan keluar rumah sebelum aku balik. Pesan. Dah, maknya sakit. Mutiah, jauh rumahnya tidak jauh dah, paling situ nampak. Mak kau sakit, pergilah jenguk. Oh tidak bisa, tidak diizin. Mutiah, mak kau sudah berat nyebut-nyebut nama kau, pergilah. Tidak mau. Mutiah, sudah sakaratul maut mama kau, tidak juga pergi. Mutiah, mak kau meninggal, pergi tidak Mutiah? Tidak. Durhaka ini anak dah. Ya Rasulullah, ada situ seorang wanita yang namanya Mutiah. Maknya sakit, maknya sakaratul maut, maknya meninggal, dimakamkan, tidak mau dikunjungi. Oh gitu ya, durhaka dia Rasulullah. Didatangin. Begitu tahu cerita seperti itu, apa kata Rasulullah? Jamaah sekalian, para sahabat, ibu yang baru meninggal tadi masuk surga lantaran mampu membimbing, mendidik putrinya patuh pada suami, dan dia nanti adalah wanita yang pertama kali masuk surga. Ada Mutiah sekarang seperti ini? Aduh, udah berdandan segala macam bang, pak, mama nak pergi yasinan nih arisan. Iya, itu di cucian tuh, tolong kaki keringnya bang. Kata suaminya. Kaki sekalian bang, dijemur bang ya. Oh ya bang, sepatu anak tuh tadi baru dicuci. Besok nanti dipakai Senin jemur. Mutiah ada nih. Ada harapan masuk surga. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, dicontoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai suami, mentang-mentang ada cerita seperti ini, jangan semena-mena pula. Harus kerjasama. Apalagi istri sekarang banyak yang sudah bekerja sama dengan kita. Seperti saya juga. Istri saya kerja tiap hari, saya juga kerja. Kalau kita seperti itu, kacau balau. Tapi tetaplah SMS-an. Ayah sudah di mana? Masih. Ibu di mana? Di sini. Makan di rumah apa di sana? Di sana. Iya, kayaknya di rumah sih pula masak ada, ibu istirahat lama. Dan terakhir sekitar 5 menit selesai. Ibu, saya tanya, Bu, mau ibu dosanya 0,000? Mau. Bapak-bapak mau dosa kita habis, Bu? Pak? Mau. Caranya 3.
Pertama, tidak lama lagi bulan suci Ramadan. Full puasa Ramadan 30 hari, tarawih, tadarus, wakaf, zakat, infak, sedekah, salurkan. 1 Syawal kita menjadi fitri. Habis dosa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita, menguatkan tubuh kita fisik, rohani, jasmani, sehingga bisa berpuasa Ramadan 1447 Hijriah ini. Amin. Amin. Nanti 1 Syawal sama-sama kita tidak berdosa lagi. Fitrah bagai bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Secara umum. Ibu punya anak gadis? Punya. Bapak punya anak gadis? Punya. Punya. Ada jodohnya sampai usianya dan pantas jodohnya itulah, maka kita nikahkan. Pariem bin Kliwon, Pariem binti Kliwon, engkau aku nikahkan. Operator. Satu, nyuruh balik nih. Nyuruh balik. Iyalah, kan 5 menit lagi terakhir. Ya. Pariem binti Kliwon, orang Padang nih. Engkau aku nikahkan dengan anak kandungku. Laki-laki ya, dinikahkan laki-laki ya. Saudara Kliwon bin Aijo. Engkau aku nikahkan dengan anak kandungku Fatimah dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Aku terima nikahi dia dengan mas kawin tersebut sah. Anak kita yang cewek kita nikahkan. Saat itu tes. Sorry, tes 1 2 3. Kita nikahkan anak gadis kita saat nikah dalam keadaan suci, perawan, tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Malaikat Jibril dipakai oleh Allah. Hilang lagi. Tes 1 2. Kontraannya sejam setengah nampaknya ini. Bril, malaikat Jibril. Itu RT 33. Jadi bukan penceramahnya yang lucu, mic-nya. Macam-macam nih orang tahu. Bril, DRT 33 Palembang, Kota Baru, ada resepsi pernikahan. Tes 1. Amin. Wanita itu dalam keadaan suci, perawan, tidak pernah disentuh laki-laki, maka tolong jemput dosa maknya habiskan, dosa bapaknya habiskan sampai 0,0000. Siap. Turunlah malaikat Jibril ke tempat pernikahan di RT 33. Menangis maknya, menangis bapaknya, anaknya menangis gembira karena bapak maknya titik itu dosanya 0,000. Mana anak-anak gadis gitu sini? Kalau memang benar kalian cinta, tulus ikhlas kepada ayah bunda, tolong pertahankan sampai titik per titik darah penghabisan. Bisa? Oh, kan? Bisa? Insya Allah. wajar dah kita dapat penghargaan seperti itu. Wajar di zaman sekarang ini. Anak dikurung salah, dilepas salah. Tapi berhasil mengantarkan dia sampai ijab kabul dalam keadaan suci, maka habis dosa kita. Insya Allah. Yang kedua, yang terakhir, kita punya anak laki-laki saat nikah dalam keadaan perjaka, tidak pernah menjamah perempuan, tidak pernah menjamah laki-laki. Tuh yang namanya jaka tuh.
Iya, laki-laki sekarang macam-macam bu, berdua di kamar tau, tak apa kawin itu. Tidak dijaga lagi anak. Jadi bukan hanya anak wanita yang kita rawat, kita pelihara, kita didik, kita bimbing, tapi juga anak laki-laki. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengantarkan anak-anak kita ke jenjang pernikahan dalam keadaan suci dan dijaga, yang akhirnya dosa kita habis. Sudahlah bu, sampai sini dulu. Pas sejam. Ya sejam. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan itu lagi. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah dari Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.